Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, dalam minggu ini kita memasuki pertemuan minggu keempat dalam perkuliahan kita. Nah, di sini pertama-tama saya meminta maaf karena saya memiliki rasa bersalah terhadap kalian semua. Karena sudah minggu keempat, tapi saya belum berkesempatan untuk memberikan penjelasan dari materi-materi yang telah saya share di e-learning dan juga saya belum berkesempatan untuk menyampaikannya secara langsung. Jadi ini akan coba saya bahas secara singkat, jelas, dan padat mengenai apa saja yang akan kita pelajari selama semester ini. Pada mata kuliah pengantar manajemen ini, kita akan mempelajari dasar-dasar dari manajemen. Pada pertemuan minggu kedua, seharusnya itu kita membahas mengenai pengantar manajemen. Apa saja yang akan kita bahas dalam chapter pengantar manajemen? Itu ada pengertiannya manajemen, definisi dan penjelasannya, lalu apa sih pentingnya manajemen itu, ada juga apa sih fungsi-fungsi manajemen, lalu dalam manajemen itu nanti kita bakalan sering akrab dengan kata-kata efektif dan efisien. Nah, secara kata-kata terlihat sama ya, efektif, efisien. Nah, ternyata terdapat perbedaan antara efektif dan efisien ini. Lalu kita juga akan mempelajari mengenai manajer sebagai profesi dan aplikasi yang berbeda dari istilah manajemen. Langsung kita mulai saja. Nah, sebenarnya manajemen ini berasal dari kata-kata manage. Manage artinya apa? Mengatur ya. Jadi kalau misalnya hal-hal yang berhubungan dengan manajemen, maka itu hal-hal yang perlu untuk diatur. Nah, siapa saja yang membutuhkan manajemen? Apakah perusahaan atau pemerintah, yayasan, kira-kira universitas seperti tempat kita kuliah sekarang, atau kayak kalian, mahasiswa, membutuhkan manajemen atau enggak? Nah, ternyata semua kegiatan yang terorganisir itu membutuhkan yang namanya manajemen. Semua kegiatan yang terorganisir, semua organisasi, baik itu organisasi formal maupun organisasi informal, kita perkuliahan ini juga salah satu bentuk organisasi ya. Karena yang dinamakan organisasi itu adalah di mana terdapat sekumpulan orang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi kira-kira kalau kayak kita ini, kayak kalian, para mahasiswa berkuliah, nah ini kalian berada dalam suatu organisasi informal, organisasi kampus. Tujuannya apa? Nah, tujuan kalian kuliah apa? Untuk menambah ilmu, biasanya yang jawabnya pada gitu ya, untuk menambah ilmu, menambah pengalaman, menambah wawasan. Nah, jadi semua kegiatan itu membutuhkan manajemen. Nanti kalian, kalau misalnya ada yang kuliah sambil kerja, nanti itu pasti membutuhkan manajemen waktu yang sangat baik. Gimana caranya memanage paginya kerja, malamnya bisa tetap fokus untuk kuliah, atau bagaimana caranya membagi waktu ketika pagi kerja, terus ternyata pas malam kuliah tugas yang diberikan dosen itu banyak. Gimana cara mengaturnya supaya pekerjaan pekerjaan pada pagi hari nggak terganggu, tapi tugas yang diberikan dosen pada malam harinya ini tetap bisa dikerjakan tanpa mengganggu aktivitas pekerjaan kalian. Nah, itu nanti hubungannya dengan manajemen waktu. Jadi apa itu organisasi? Ya, tadi sudah dikatakan bahwa semua yang berhubungan dengan organisasi itu membutuhkan yang namanya manajemen. Jadi di sini terdapat penjelasan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang bekerja bersama dalam suatu struktur yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Jadi dikatakan sebagai organisasi formal kalau terdapat struktur organisasi. Nah, dikatakan sebagai organisasi informal kalau ternyata struktur organisasi itu nggak dipaparkan secara jelas. Nah, kalau kayak di kantor dalam sebuah perusahaan itu dikategorikan sebagai kenapa dikategorikan sebagai organisasi formal? Karena di dalamnya terdapat suatu struktur organisasi yang terkoordinasi yang memberikan jenjang pekerjaan antara atasan dan bawah. Nah, jadi ketika ada sekelompok orang yang bekerja bersama dalam suatu struktur yang terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka itu disebut dikategorikan sebagai kumpulan organisasi, sebuah organisasi. Oke. Lalu, kenapa sih manajemen ini dibutuhkan oleh organisasi? Jawabannya adalah setiap organisasi berproses memiliki tujuan ya. Ada tujuan yang pasti ingin dicapai oleh suatu organisasi. Sebagai contoh, organisasi yang berorientasi pada bisnis, orientasinya itu pasti pada profit, bagaimana menghasilkan keuntungan untuk perusahaan. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai tujuan perusahaan tadi untuk mencapai profit? Nah, dengan cara melakukan manajemen. Apa saja kegiatan yang ada dalam manajemen? Nanti akan kita bahas dalam fungsi-fungsi manajemen. Lalu yang kedua, manajemen ini dibutuhkan dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang mungkin berbeda di antara para stakeholder. Jadi seperti yang kita tahu, ketika kita membahas tentang organisasi, itu ada banyak sekali ya, ada banyak sekali kaitannya. Nggak cuma karyawan, ada juga supplier. Kalau kita berhubungan dengan perusahaan, kita berhubungan dengan pemasok barang, nah itu kita akan berhubungan dengan supplier, belum lagi dengan pelanggan, dengan kolega, dengan pemegang saham, dengan pemerintah. Jadi organisasi ini sifatnya kompleks. Umumnya pada organisasi formal, sifatnya kompleks. Jadi tujuan adanya manajemen tadi adalah untuk menyeimbangkan tujuan yang mungkin berbeda di antara para stakeholder, di antara para pemilik, karyawan, konsumen, kreditur, supplier, pemerintah, dan asosiasi. Sebagai contoh, seorang karyawan tujuannya untuk bekerja, ternyata si A cukup tujuannya untuk bekerja itu adalah supaya mendapatkan status sosial di masyarakat. Oh, aku bekerja di perusahaan X. Nah, tapi bagi karyawan B, ternyata tujuan yang ingin dia capai dengan bekerja di perusahaan X adalah untuk menghidupi sebagai sumber penghasilan bagi keluarganya. Jadi antara si A dan si B tadi memiliki tujuan yang berbeda. Yang pertama lebih prefer ke status sosialnya karena merasa bahwa bekerja di perusahaan eksigensi. Nah, yang kedua, yang si B tadi memang merasa dia butuh, dia memiliki kebutuhan untuk mencukupi keperluannya. Jadi dari level karyawan aja ada tujuan yang berbeda. Kalau kita naik sedikit ke atas, nah, tujuan pemilik pemegang saham perusahaan tentunya tujuannya adalah untuk menghasilkan laba bagi perusahaan yang bisa menguntungkan dan bisa juga memicu pertumbuhan perusahaan ke depannya. Yang ketiga, mengapa manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi, yaitu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian tujuan perusahaan. Tadi saya sampaikan bahwa efisien dan efektif ini berbeda ya. Oke, sebelum masuk ke dalam bahasan lain, manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno, manajemen, yang berarti memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam bahasa Inggris tadi sudah saya sampaikan, manajemen ini berasal dari kata to manage, untuk mengatur. Beberapa ahli mendefinisikan manajemen sebagai, menurut Mary Parker Follett, manajemen ini merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kenapa dikatakan sebagai suatu seni? Seni ini maksudnya adalah karena setiap individu memiliki cara
cara bekerjanya itu berbeda, punya style-nya masing-masing. Jadi dikategorikan bahwa manajemen ini merupakan kegiatan yang termasuk dalam seni. Seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Lalu John DeMillet juga menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses directing and facilitating the work of people organized in formal group to achieve a desired end. Jadi menurut John DeMillet, si manajemen ini merupakan proses mengarahkan dan memfasilitasi kumpulan orang yang bekerja dalam grup formal untuk mendapatkan keinginan yang diinginkannya. Lalu menurut James A. F. Stunner, proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, jadi dapat saya simpulkan, dapat juga kalian simpulkan dari beberapa pendapat para ahli, dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya manajemen ini adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya yang terdapat dalam perusahaan yang digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi sekali lagi saya ulangi, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Jadi tolong digarisbawahi, ada proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Lalu apa yang akan direncanakan, diorganisasikan, diarahkan, dan dikendalikan yang akan dilakukan fungsi manajemen itu adalah sumber daya organisasi. Dikelolanya, apa gunanya dikelola sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan? Bagaimana cara mengelolanya dengan cara yang efektif dan efisien? Oke. Dari beberapa pendapat ahli, bisa kita simpulkan bahwa manajemen merupakan proses melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dan pengalokasian sumber-sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi dalam manajemen ini terdapat proses dari pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Apa itu fungsi-fungsi manajemen? Itu nanti akan dibahas. Ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, sementara manajer adalah orang yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang 4 tadi ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Oke, ini kenapa manajemen dikatakan sebagai ilmu dan seni? Dikatakan sebagai ilmu karena manajemen merupakan pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman terdahulu. Ilmu juga bersifat ilmiah karena dalam manajemen cara mengetahuinya dilakukan secara objektif dan disusun secara sistematis. Kenapa dikatakan sebagai suatu seni? Karena manajemen ini merupakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang mengandung unsur keindahan serta penyelesaian antara individu yang satu dengan individu yang lain itu berbeda. Begitu juga dengan pengaruh oleh situasi dan kondisi yang berbeda, menyebabkan manajemen ini nggak bisa distandarisasi. Oke, jadi harus disesuaikan dengan situasi dan kondisinya juga. Jadi ini tadi merupakan bagan agar kita lebih memahami. Kalau misalnya ditanya apa ini Mas dengan manajemen? Manajemen merupakan ilmu dan seni yang mempelajari proses fungsi-fungsi manajemen dengan cara mengelola sumber daya yang dikelola secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi ini untuk garis besarnya, bagan ini menggambarkan definisi dari manajemen ini sendiri. Oke, faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Yang pertama yang harus diperhatikan jika ingin mencapai tujuan organisasi, dipastikan bahwa biasanya sumber daya organisasi itu sifatnya terbatas ya.
Nah, jadi adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik SDM maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya ini meliputi SDM, SDA, SDK, serta informasi. Lalu adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan. Lalu adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Oke, ini adalah perbedaan antara efektif dan efisien. Jadi kalau efektif itu adalah doing the right thing, sementara efisien merupakan doing the things right. Yang membedakannya adalah ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan secara efektif, kita dituntut untuk mengerjakan pekerjaan yang benar atau mengerjakan pekerjaan yang tepat. Tapi ketika kita dituntut untuk mengerjakan pekerjaan dengan efisiensi, maka kita dituntut untuk mengerjakan pekerjaan dengan benar atau tepat. Jelas beda ya. Efektif menyangkut tentang bagaimana kita mengerjakan pekerjaan yang benar atau tepat, sementara efisien menyangkut bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan kita dengan benar dan tepat. Oke. Efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Seorang manajer yang efektif dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau cara apa yang tepat harus digunakan supaya dapat mencapai tujuan. Jadi efektivitas ini berhubungan dengan bagaimana sih caranya supaya kita bisa mencapai tujuan. Nah, harus dipilihkan cara yang tepat untuk mencapai tujuannya. Nah, kalau efisien berkaitan dengan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Di mana dalam efisiensi ini seringkali kita mendengar itu contohnya adalah efisiensi biaya. Oke, kalau efektivitas biasanya efektivitas produksi. Jadi jelas beda ya, efisiensi biaya dan efektivitas produksi merupakan kedua hal yang berbeda. Kalau di efektivitas produksi itu berkaitan dengan bagaimana supaya volume produksi kita bisa optimal. Nah, kalau efisiensi biaya, bagaimana caranya supaya kita bisa menekan nih biaya yang harus diluarkan supaya laba yang kita terima lebih besar. Seorang manajer efisien adalah seseorang yang mencapai keluaran output yang lebih tinggi dibandingkan dengan input yang diberikan. Jadi sebagai contohnya itu ya seperti yang saya contohkan tadi berkaitan dengan biaya. Kalau kita contohkan dengan volume produksi di pabrik, ya volume produksi di pabrik. Gimana caranya supaya dengan mesin yang digunakan itu barang yang diproduksi bisa meningkat nih volumenya. Berkaitan dengan maksimalisasi. Sebenarnya terlihat serupa, tapi tidak sama. Nah, kalau digabungkan, di-combine, dapat disimpulkan bahwa efektif dan efisien adalah doing the things right. Oke, kita lanjut. Jadi dalam manajemen ini terdapat yang namanya fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen ini terdiri dari 4 item. POAC, POAC. Bisa kalian lihat di sini ya. POAC, planning, organizing, actuating, controlling. Mau kemanapun kalian ini, apapun kalian pelajari nantinya, kalian harus ingat di luar kepala ini, bahwa fungsi-fungsi manajemen itu bakunya adalah POAC. POAC ya, saya bacanya itu POAC. Mudah sekali untuk dihafal. POAC. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, planning ini berkaitan dengan kegiatan perencanaan suatu organisasi. Apa saja yang direncanakan dalam proses planning ini? Nah, pada umumnya, pada proses planning itu dilakukan perencanaan rumusan tujuan perusahaan, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya ada organizing.
Organizing ini lebih menyangkut kepada bagaimana pengorganisasian dalam suatu perusahaan, menyangkut dengan pendistribusian pendistribusian wewenang kerja. Lalu actuating merupakan fungsi pengarahan dan controlling merupakan pengawasan. Kenapa fungsi pengawasan tadi dilakukan terakhir? Setelah semua fungsi-fungsi manajemen dilakukan, fungsi pengawasan dilakukan di akhir dengan tujuan untuk memastikan bahwa ketiga fungsi sebelumnya itu sudah berjalan dengan baik. Jadi itu guna fungsi pengawasan. Untuk memastikan bahwa fungsi perencanaan yang telah dijalankan, fungsi pengorganisasian, dan fungsi pengarahan yang telah dijalankan itu dapat berjalan dengan baik. Oke. Kita masuk ke fungsi perencanaan. Proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Jadi dalam fungsi perencanaan ini yang dilakukan salah satunya adalah menyusun rencana, menyusun strategi. Tujuannya apa penyusunan rencana dan strategi tadi? Untuk memastikan bahwa di masa yang akan datang target dan tujuan organisasi dapat tercapai. Apa saja kegiatan dalam fungsi perencanaan? Itu ada penetapan tujuan dan target bisnis, ada merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, juga menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Oke, semuanya berkaitan dengan perencanaan. Di sini organisasi belum melakukan apa-apa. Jadi baru sebatas planning, masih sebatas perencanaan ya, dari menentukan standar, menentukan apa-apa aja yang diperlukan, perumusan strategi, visi dan misi perusahaan itu juga dilakukan dalam fungsi perencanaan. Kalau kalian sering lihat perusahaan itu punya visi misi, bahkan kampus kita juga punya visi dan misi. Visi misi kampus kita apa? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi visi dan misi kampus itu menjadi perencanaan dari kampus kita untuk mencapai tujuannya di masa yang akan datang. Nanti bisa kalian lihat kira-kira apa sih visi dan misi kampus kita. Itu merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam fungsi perencanaan. Oke, selanjutnya kita masuk kepada fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian ini berkaitan dengan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan dapat didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Dapat diorganisasi sesuai sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan untuk memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Jadi kalau dalam fungsi perencanaan tadi kita sudah melakukan taktik dan strategi, nah di fungsi pengorganisasian ini adalah organisasi mendesain nih struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Jadi diklasifikasikan job desk sesuai dengan misalnya untuk bagian pemasaran, orang-orang yang bekerja di bagian pemasaran ini harus dipastikan bahwa memiliki skill yang tepat untuk bekerja di bagian pemasaran. Jadi dipastikan bahwa tugas-tugas yang akan diorganisasikan itu sudah sesuai, sudah dilakukan oleh orang yang tepat. Sehingga nantinya individu-individu dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi. Kalau kita berbicara tentang bagian pemasaran, bagian marketing khususnya, itu pastinya harus orang yang cakap ya, yang memiliki keterampilan untuk apa? Keterampilan lebih untuk berkomunikasi. Jadi akan sangat tepat jika menempatkan orang yang pandai bergaul, yang ramah di bagian marketing. Karena tugasnya kan adalah kayak marketing motor, marketing perumahan, tugasnya itu kurang lebih untuk memasarkan atau menjual ya
menjual unit rumah, unit mobil, unit motor. Nah, untuk bagian itu, bagian pemasaran, nah, dibutuhkan orang-orang yang pintar berkomunikasi, pintar bersosialisasi. Nah, akan sangat tepat jika menempatkan orang-orang yang pintar berkomunikasi di bagian marketing. Namun, akan sangat tidak tepat jika menempatkan orang yang pendiam, yang penakut, yang pemalu. Ada ya orang yang seperti itu. Nah, akan sangat tidak tepat jika menempatkan orang-orang yang pendiam, pemalu, cenderung penakut di bagian marketing karena pasti dia merasa tersiksa nih ketika pekerjaannya mengharuskan dia untuk bersosialisasi, berkomunikasi dengan orang lain, sementara dia nggak suka karena dia orangnya pendiam. Kurang lebih itu untuk dalam fungsi pengorganisasian, memastikan bahwa job desk yang telah ditentukan oleh organisasi itu telah apa namanya, pokoknya penyampaian job desk-nya itu telah sesuai dengan kompetensi para sumber daya organisasinya. Selanjutnya, kegiatan dalam fungsi pengorganisasian. Oke, ini tadi yang saya sampaikan, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Kalau mau uh, kalau mau apa namanya, yang kayak tadi di bagian pemasaran harusnya orang-orang yang pintar ngomong, jangan tempatkan orang yang pendiam, bisa-bisa jualannya nggak laku. Lalu mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan prosedur yang diperlukan, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Lalu apa saja nih kegiatan dalam fungsi pengorganisasian? Ternyata proses rekrutmen dan seleksi itu, proses pelatihan dan pengembangan juga merupakan kegiatan dari pengorganisasian. Karena kita bisa tahu kompetensi karyawan, apa saja kelebihan dan kekurangannya itu nanti terlihat pada proses seleksi. Kita bisa menambah kompetensi karyawan kita dengan cara melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan. Oke, kita lanjut ke fungsi pengarahan dan implementasi atau fungsi actuating. Nah, ini terkait dengan proses yang dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dalam organisasi dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Jadi ini lebih ke bagaimana seorang individu mengarahkan individu yang lainnya supaya bekerjanya ini lebih terarah, activating dan leading. Bukan memberikan perintah, tapi lebih ke mengarahkan agar berada pada jalan yang benar. Kita masuk kepada fungsi manajemen yang terakhir, itu ada controlling. Tujuannya adalah, belum, ini masih lanjut dari fungsi pengarahan tadi. Nah, tujuan fungsi pengawasan dan pengendalian. Proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun terdapat perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang dihadapi. Jadi fungsi pengawasan ini adalah fungsi final yang gunanya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana fungsi perencanaan, pengorganisasian, fungsi pengarahan itu berjalan sesuai nggak kira-kira dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Kalau misalnya dari hasil evaluasi ditemukan bahwa tidak sesuai, maka ketidaksesuaian tadi harus diperbaiki. Namun sebaliknya, jika ternyata keseluruhan rangkaian fungsi manajemen tadi sudah dijalankan dengan baik, maka fungsi pengawasan berhasil ya. Fungsi pengawasan setelah dilakukan evaluasi, maka hasilnya baik. Nah, kedepannya mungkin akan dilakukan peningkatan atau dijaga kinerjanya supaya tetap baik.
Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian, ada evaluasi keberhasilan, lalu ada melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis perusahaan. Oke, fungsi-fungsi manajemen. Oke. Jadi intinya selama 1 semester ke depan ini kita tuh hanya akan mempelajari ini aja, terlihat simpel ya. Fungsi-fungsi manajemen ini aja terlihat simpel, tapi ternyata rumit ya. Planning, organizing, actuating atau leading, serta controlling. Semua fungsi manajemen ini tujuannya sama, yaitu untuk memastikan bahwa uh, tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Bagaimana cara mencapai tujuan secara efektif dan efisien? Dengan cara memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Oke, ini yang termasuk dalam sumber daya yang ada. Sama ya. Sekali lagi, saya ulangi lagi, tujuan dari fungsi-fungsi manajemen ini adalah untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Oke. Tujuannya harus dicapai secara efektif dan efisien, begitu juga dengan menggunakan sumber dayanya harus secara optimal. Oke. Selanjutnya, kita masuk kepada materi kedua mengenai manajemen dan manajer. Ini seharusnya disampaikan di minggu kemarin. Manajemen dan manajer. Jadi, tadi kita sudah membahas mengenai manajemen. Apa bedanya manajemen dan manajer? Cara kata beda ya. Manajer ini lebih berkaitan dengan orang, pekerjaan, tanggung jawab. Kalau manajemen tadi itu kegiatannya, fungsinya, prosesnya. Nah, manajer ini kita lebih refer kepada orang. Jadi dari slide ini dapat kita lihat bahwa manajer ini merupakan seseorang yang tanggung jawab utamanya melaksanakan proses manajemen. Jadi manajer adalah seseorang yang tanggung jawab utamanya melaksanakan fungsi perencanaan, organizing, evaluating, controlling. Lalu ke situ ya, balik ke situ lagi, fungsi manajemen, orang yang melakukan fungsi manajemen. Nah, itu mungkin secara ringkasnya ya. Bisa kalian baca di sini. Maka dapat disimpulkan bahwa manajer adalah orang yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan memanfaatkan unsur-unsur manajemen yang dikelola secara optimal. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Nah, di sini ada unsur-unsur manajemen nih yang di bold. Apa sih yang termasuk dengan unsur-unsur manajemen? Apa sih yang termasuk dengan sumber daya perusahaan? Jadi yang termasuk dalam 6M atau sumber daya perusahaan itu, yang pertama adalah man, material, machine, money, method, dan market. Itu ada manusia, barang, mesin, uang, metode, dan pasar. Keenam item ini merupakan item yang berkaitan dengan sumber daya suatu perusahaan. Seluruh sumber daya yang dikelola tadi ada man, money, method, material, market, dan machine. Sifatnya terbatas. Nah, disinilah peran manajer sebagai orang yang mengendalikan proses manajemen dalam mengatur dan mengelola pemanfaatan sumber daya yang terbatas tersebut secara efektif dan efisien agar pencapaian tujuan perusahaan dapat terwujud. Oke, kita lanjut. Oke, terkait dengan efektivitas dan efisiensi manajer. Efektivitas seorang manajer ini berkaitan dengan kemampuannya untuk memilih
atau menggunakan cara, metode, peralatan yang tepat guna mencapai tujuan tertentu. Jadi efektivitas berkaitan dengan bagaimana cara seorang manajer untuk menggunakan sumber daya perusahaan yang tepat guna mencapai tujuan tertentu. Lalu efisiensi berkaitan dengan kemampuan manajer untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Oke, sampai sini kira-kira paham nggak? Jadi seorang manajer yang efisien adalah manajer yang mampu mencapai hasil lebih tinggi dibandingkan masukan yang digunakan. Dengan sumber daya sekecil-kecilnya bisa memperoleh hasil tertentu atau dengan sumber daya tertentu memberikan hasil yang sebesar-besarnya. Kita balik ke prinsip ekonomi ya. Ada yang masih ingat nggak prinsip-prinsip ekonomi? Jadi prinsip ekonomi itu adalah bagaimana mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Itu jarang sekali ditemui ya. Tapi memang ketika kita berbicara mengenai dunia bisnis khususnya, memang itu yang diharapkan gimana caranya supaya sumber daya input tertentu dapat memberikan hasil output yang optimal. Atau bagaimana dengan caranya supaya sumber dayanya kecil tapi bisa memperoleh output yang besar. Seorang manajer dapat dikatakan berhasil apabila dia dapat membuat perencanaan produksi produk dengan efisien. Akan tetapi, produk tersebut tidak laku dijual. Oke. Jadi kalau misalnya ada manajer yang berhasil membuat perencanaan produksi produk dengan efisien, biayanya murah nih. Dia berhasil meminimkan budget produksi, tapi ternyata di pasar bukunya nggak laku. Iya, buku. Produknya nggak laku. Dia udah berhasil bikin perencanaannya, udah sesuai dengan yang dia mau. Udah puas sekali lah dia, tapi ternyata di pasar produknya nggak laku. Nah, dia tidak bisa dikatakan sebagai manajer yang berhasil. Terus, apakah seorang manajer yang produknya laku di pasar, tapi tidak memberikan profit, sama saja dia bukan manajer yang berhasil. Jadi ada juga yang dia udah bikin perencanaan yang bagus nih, perencanaannya bagus, terus ternyata produknya juga laris-manis di pasar, tapi ternyata tidak memberikan profit. Kenapa? Ya bisa jadi ternyata biaya yang dikeluarkan untuk produksi dengan pendapatan yang diperoleh, biaya pemasaran dan lain-lain itu impas, jadi BEP, break-even point. Jadi tidak memberikan keuntungan. Oke, dapat dikatakan juga bahwa manajer ini belum berhasil. Selanjutnya, jadi yang bisa kita kategorikan sebagai manajer yang berhasil itu yang seperti apa? Oke, jadi seorang manajer dapat dikatakan berhasil dan melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien apabila ia berhasil memproduksi, menganggarkan perencanaan produk dengan biaya yang optimal atau minimum, produknya laris di pasar, dan memberikan profit bagi perusahaan. Jadi ketika kita bicara mengenai manajer yang efektif, maksud saya manajer yang berhasil, ini berkaitan dengan bagaimana manajer ini bisa melakukan keseluruhan fungsi manajemen yang saling berkaitan tadi dengan cara yang baik. Jadi di sini gimana cara dia membuat perencanaan produknya dengan baik, lalu bagaimana dia membuat strategi penjualan agar produknya harus di pasar, dan ternyata setelah semuanya berhasil, itu memberikan keuntungan bagi perusahaan. Tujuan akhir setiap perusahaan, khususnya perusahaan yang orientasinya bisnis, itu pasti profit. Oke, profit. Lebih luasnya lagi adalah kesejahteraan pemegang saham perusahaan. Jadi yang dikejar itu pasti profit.
Ya, kita kembali lagi kepada proses manajemen. Ya, saya yakin kalian akan cepat menghafalnya nih, menghafal luar kepala. Karena memang ini saja yang akan kita bahas. Planning, organizing, actuating, controlling. Nantinya saya harap kalian bisa membedakan ya untuk aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan controlling ini. Oke, fungsi manajer. Ya, tadi fungsi manajer itu melakukan fungsi-fungsi manajemen. Balik lagi kita ke POAC, POAC. Planning, Organizing, Activating, Controlling. Oke, dalam manajemen, kita mengenal adanya 3 tingkatan. Secara garis besar, kita mengklasifikasikan manajer ini dalam 3 tingkatan. Yang pertama itu ada first line managers atau low management. Ini ya, bentuknya piramid. Yang paling bawah itu disebut dengan first line manager. Karyawan lini pertama. Lalu di atasnya itu ada middle manager. Lalu yang paling atas itu adalah top manager. Ini menggambarkan tingkatan manajer dalam klasifikasi berdasarkan bidang tugasnya. Oke, kita back. Oke, ini berdasarkan tingkatannya. Ada top manager, middle manager, dan first manager. Semakin berada pada level, kan tadi tingkatannya bentuknya piramid ya. Semakin ke ujung atas dari piramid, maka semakin besar pula keterampilan konseptual yang harus dimiliki oleh top manager. Top manager ini siapa aja sih? Umumnya top manager merupakan manajemen level atas. Contohnya ini ada direksi, CEO, sudah paling atas sekali. Jadi dia kecil, hanya terdiri dari beberapa orang, tapi sangat berpengaruh dalam manajemen suatu perusahaan. Yang paling atas ya top. Lalu di middle manager merupakan kelompok manajer yang paling banyak dalam organisasi. Bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang dikembangkan oleh manajer puncak serta untuk mengevaluasi, supervisi, dan mengkoordinasikan pekerjaan manajer bawahannya. Jadi middle manager ini kalau saya kasih contoh misalnya kepala divisi atau bagian pemasaran, ada Bapak manajer pemasaran, bagian keuangan ada Ibu manajer keuangan. Nah, itu yang termasuk dalam level middle management. Karena dalam manajemen ini bagian-bagiannya ada banyak sekali ya. Ada manajer operasi, manajemen keuangan, manajer produksi, manajer sumber daya manusia. Nah, umumnya itu manajernya berada pada middle manager. Nah, selanjutnya adalah karyawan lini pertama atau low management. Ini merupakan karyawan-karyawan biasa. Oke, ini berdasarkan bidang tugasnya. Tadi sudah saya jelaskan juga, ada manajer pemasaran, manajer keuangan, operasi, SDM, administrasi, manajer-manajer lainnya. Ada banyak sekali ternyata ya klasifikasi dari manajer. Ini juga sudah saya jelaskan. Di sini cakupannya lebih banyak karena dia adalah lini pertama. Karyawan-karyawan biasa semuanya di sini. Nah, yang di sini biasanya kepala bagian atau kepala bagian yang membawahi bawahan langsungnya. Jadi contoh bagian pemasaran. Karyawan bagian pemasaran termasuk dalam karyawan lini pertama. Sedangkan manajer pemasarannya merupakan kategori middle manager, direksi, atau top manager. Oke, perbedaan tingkat manajemen kita lihat di piramid ini. Ternyata disebutkan bahwa perbedaan tingkat manajemen membedakan fungsi manajemen yang dilakukan. Ternyata lower level manajemen berhubungan langsung dengan karyawan sehingga berfungsi untuk mengarahkan
melakukan pengawasan dan memotivasi karyawan secara teknis. Jadi, untuk bagian yang memiliki peranan penting yang terkait dengan pengawasan atau motivasi, ini merupakan bagian yang berhubungan langsung dengan karyawan. Nah, ini sifatnya teknis. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis. Apa aja tuh yang sifatnya teknis? Hal-hal yang berhubungan dengan mengawasi, memberikan instruksi. Oke, besok kita rapat. Oke, atau besok kita masuk jam berapa? Jadi pengarahan-pengarahan seperti itu. Lalu untuk memotivasi juga itu ada di lower level management. Nah, sementara itu semakin tinggi piramid ini, orang yang berada di top level manajemen itu semakin besar pula skillnya untuk melakukan perumusan tujuan, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengawasan. Jadi mereka memiliki job desk yang berbeda. Top level manajemen ini jarang sekali ya kita hampir nggak pernah karyawan biasa itu hampir nggak pernah berhubungan langsung dengan top level manajemen. Jarang sekali karyawan biasa itu bisa berhubungan langsung dengan presiden direktur. Untuk berkomunikasi langsung aja susah. Untuk melihat langsung aja susah, apalagi berkomunikasi langsung. Jadi uh, komunikasinya nggak bisa langsung ke sini. Biasanya komunikasi yang terjadi antara lower level management dengan top level management ini adalah melalui middle level management. Begitu juga dengan jika pekerjaan di lower level management ini harus dievaluasi, harus dikoreksi. Nggak pernah ya kita temukan itu langsung dari lower level management pekerjaannya langsung dikoreksi oleh presiden direktur. Nggak pernah seperti itu. Tapi yang kerap kali kita temui adalah pekerjaan yang dilakukan di sini itu akan dievaluasi, akan dimonitoring oleh bagian middle level management. Oke, jadi di sini sifatnya sangat konseptual sekali karena berkaitan dengan perumusan tujuan, visi, misi, dan perusahaan. Ya, jarang nih bekerja turun langsung ke lapangan. Karena secara teori ya, secara konseptual. Kalau middle ini, kalau di middle ini semuanya ini adalah di middle karena middle menjadi penghubung antara top dengan lower dan juga penghubung antara lower dan top manajemen. Oke, nanti kita akan mengenal peran manajerial. Peran manajerial ini merupakan peran yang harus dimiliki oleh manajer. Ini menurut H. Mintzberg. Jadi peran manajerial ini ada peran interpersonal, peran informasional, dan decisional role. Jadi bagaimana seorang manajer harus bisa memiliki figur sebagai atau kemampuan interpersonal, yaitu kemampuan interpersonal ini adalah kecakapan ya, kecakapan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tujuannya adalah supaya bisa jadi pemimpin dan bisa melakukan negosiasi dengan entah itu konsumen atau klien. Jadi seorang manajer wajib memiliki 3 peran manajerial ini. Yang pertama terkait dengan peran kecakapannya, personal, untuk nantinya akan menjadi leader, perwakilan. Kalau misalnya dalam kontes-kontes itu sebagai duta interpersonal, karena dia dianggap cakap. Lalu yang kedua adalah manajer diharapkan untuk mempunyai peran manajerial sebagai si pemberi informasi. Fungsinya di sini adalah untuk monitoring, lalu untuk menyampaikan informasi, menjadi mediator yang mengkomunikasikan informasi. Misalnya ada kebijakan dari pusat, dari direksi, kebijakan baru perusahaan. Nah, nantinya si manajer ini menggunakan peranan informasionalnya adalah untuk mensosialisasikan kepada bawahannya. Oh, kita punya aturan baru loh dari pusat.
begini aturannya. Nah, jadi nanti itu terkait dengan informational roles. Selanjutnya terkait juga dalam peran manajerial seorang manajer itu ada decisional roles yang terkait dengan proses pengambilan keputusan. Oke. Nanti ini yang dilakukan oleh manajer untuk mengambil keputusan. Oke. Ini merupakan salah satu contoh peran manajerial interpersonal adalah mengikuti acara potong pita. Kalau misalnya ada apa? Kita sering lihat kalau misalnya baru buka outlet atau baru buka toko ya, ada ala-ala gunting-gunting pita sebagai apa? Apa namanya itu? Simbol ya, sebagai simbol pembukaan pertama gunting pita. Nah, itu nanti peran manajerial itu di kategori interpersonal itu. Oke, ada encouraging employees to improve productivity. Jadi bisa juga memberikan ceramah atau mengajarkan karyawannya untuk meningkatkan produktivitas kerja, mengkoordinasikan aktivitas. Lalu untuk peran informasionalnya yaitu salah satunya adalah untuk membuat pidato. Oke, pidato. Training industry report to stay abreast of development. Jadi dia memantau laporan industri, nanti akan dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan pengembangan perusahaan. Jadi fungsinya juga monitoring dan sebagai spokesperson. Decisional terkait dengan bagaimana mencapai kesepakatan dengan supplier atau dengan serikat pekerja. Pengambilan keputusan, lalu berkaitan juga dengan menetapkan ide-ide baru untuk melakukan inovasi suatu produk. Berkaitan juga dengan pengambilan keputusan, berkaitan juga dengan proses merevisi budget. Kalau misalnya ada yang nggak sesuai, harus diperbaiki, nah itu harus diambil keputusan. Ini ada yang salah nih, kira-kira mau direvisi atau enggak. Nah, ini berkaitan dengan peran manajer sebagai si pengambil keputusan. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang managerial skill, teknikal, interpersonal, konseptual, dan diagnostik. Tadi sempat saya jelaskan bahwa seorang top manager itu diwajibkan untuk memiliki skill konseptual yang baik. Karena semakin dia berada di atas, maka pemikirannya itu harus maju, harus memiliki pemikiran yang visioner. Oke, sementara technical skill ini erat kali kaitannya dimiliki oleh orang-orang yang berada di low management. Jadi teknis ini kan sifatnya kasar, misalnya memperbaiki apa nih, kalau di pabrik memperbaiki mesin. Nah, ini orang-orang yang membutuhkan technical skill ini kan nggak mungkin nih manajer yang memperbaiki mesin kalau rusak. Nah, ada bagiannya yang memperbaiki mesin yang rusak. Oke, ada skill interpersonal, kemampuan untuk memahami, motivasi, dan berkomunikasi dengan individu maupun kelompok. Nah, skill ini biasanya harus dimiliki oleh semuanya, tapi nanti masing-masing bagian dari manajemen memiliki porsi yang berbeda. Nah, ada skill diagnostik, communication, decision making, dan time management. Oke. Ini yang tadi saya jelaskan mengenai managerial skill. Bahwa menurut Robert L. Katz, ya, ini adalah top manajemen, ini adalah middle manajemen, dan ini adalah lower manajemen. Nah, dalam skill konseptual, bisa kita lihat top manajemen ini memiliki porsi yang besar. Karena memang top manajemen ini memegang jalannya manajemen perusahaan. Jadi dia harus memiliki wawasan yang luas, pola pikir yang luas, agar visi misi perusahaan, tujuan jangka panjang maupun jangka pendek perusahaan bisa
disesuaikan, dirumuskan dengan baik dan benar dengan modal dari skill konseptual tadi. Oke, human relation-nya juga ada, tapi porsinya ini lebih sedikit dibandingkan middle management dan lower management. Karena si top management ini untuk komunikasinya, human relation ini biasanya terbatas. Terbatas ini dalam artian hanya dia melakukan hubungan kerja itu hanya kepada orang-orang tertentu yang umumnya setara dengan dia. Nah, sementara untuk skill teknisnya ada, namun porsinya lebih sedikit ya dibandingkan dengan pada manajemen lower dan middle. Bisa kita lihat di sini, lower management ini memiliki skill teknis yang lebih besar porsinya ketimbang manajemen yang lain, bagian manajemen yang lain. Begitu juga dengan human relation. Karena memang yang lebih banyak bekerja itu sebenarnya yang di sini ya, yang lebih banyak bekerja menggunakan fisik. Bukan berarti yang di sini itu nggak kerja, yang di sini juga kerja, tapi mereka minim menggunakan fisiknya. Kalau lower management ini lebih pakai tenaga, kalau ini lebih pakai otak. Di sini juga pakai otak sih, tapi ya porsinya lebih sedikit, itu maksud saya. Oke. Seorang manajer ini harus memiliki pendidikan yang baik. Oke, itu pertama. Dan yang pastinya seorang manajer ini harus memiliki pengalaman. Sering nggak sih kita lihat di lowongan pekerjaan itu ada beberapa kualifikasi persyaratan. Minimal 2 tahun bekerja di bidang yang sama. Nah, itu merupakan salah satu persyaratan kalau untuk manajer ya minimal dia mempunyai pengalaman. Lalu nanti biasanya juga dilihat kalau nanti kalian mau ngelamar pekerjaan akan dilihat tuh pengalaman organisasinya gimana. Oke. Oke, itu maaf kalau misalnya terkesan agak ngebut. Sekali lagi saya minta maaf karena sudah pertemuan minggu keempat, tapi saya belum berkesempatan untuk memberikan materi ini secara langsung. Nah, sebenarnya sesuai dengan jadwal, harusnya saya hari ini masuknya itu offline, tapi karena dari Senin kemarin itu saya sudah untuk perkuliahan yang tatap muka itu saya online kan dulu karena saya sedang tidak enak badan. Jadi dari Senin kemarin saya sudah nggak masuk ngajar. Oke, insya Allah semuanya minggu depan normal. Saya akan masuk di minggu depan. Nah, terkait dengan tugas, kemarin sempat saya bilang, sampaikan kepada teman-teman yang offline, yang kuliah online di pertemuan kedua, waktu itu dengan saya ada beberapa orang, saya sampaikan akan ada tugas. Nah, nanti saya minta untuk ketua kelasnya, saya ini bingung karena ada 2 kelas saya yang malam, ini nggak ada ketua kelasnya, jadi saya bingung untuk menginformasikannya kepada siapa. Jadi saya minta tolong nanti kalau sudah melihat video ini, saya harap ada yang menonton video ini, nanti ketua kelasnya bisa hubungi saya ya. Nah, terkait dengan pembagian tugas, saya bingung nih mau bagi tugasnya gimana. Seharusnya sudah bagi kelompok dari kemarin. Ini saya kasih kesempatan, jadi minggu ke-6 kita mulai untuk presentasi. Oke, demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.